Saudara, guncangan gempa bumi dan tsunami di Kota Palu beserta daerah-daerah penyangga lainnya di Sulawesi Tengah hingga kini berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menghancurkan 66.238 rumah warga. Bagaimanakah upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang hancur serta bangunan-bangunan vital lainnya yang juga turut hancur di Kota Palu dan daerah-daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah? Di studio sudah hadir Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Selamat malam Pak Danis. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Pak Danis, ini jadi harapan semua kalau diwawancara warga-warga di pengungsian nanyanya gini, kapan bisa pulang ke rumah? Ya. Kapan kalau anak-anak kapan sekolahnya bisa baik lagi? Kapan rumah sakitnya kalau yang dirawat di luar bisa balik lagi ke ruang rawat? Sesederhana itu, tapi tentu Kementerian PUPR sudah mulai melakukan itu sembari secara paralel melakukan proses evakuasi, distribusi makanan dan sebagainya oleh kementerian-kementerian lain. Ya, betul, itu selalu harapan yang ada, dan juga memang fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas peribadatan itu memang selalu menjadi prioritas. Nah, itu standar operating procedure-nya ya? Itu sudah standar. Nah, nanti itu, namun pada saat ini masa tanggap darurat ini kita melakukan 4 hal dulu. Pertama, dengan kondisi yang ada, kita membantu PUPR, membantu pihak Basarnas, TNI, Polri, dan relawan membantu proses evakuasi. Nah, dengan cara apa? Yaitu kami mendeploy alat-alat berat. Karena yang punya, tentu PUPR punya alat-alat berat itu ya? Nah, kedua, itu kan ada titik-titik pengungsian. Apa yang paling prinsip di titik-titik pengungsian? Yaitu yang berkaitan dengan air bersih. Itu paling penting, dan sanitasi. Mandi, air bersih, minum ya? Betul. Nah, itu juga kami mendeploy mobil tangki air, kami memasang tandon-tandon air dan sebagainya. Bahkan sudah tiba juga kami mengirimkan mobil khusus yang bisa memproses air kotor langsung menjadi air minum. Mobile IPA namanya, jadi untuk instalasi pengolahan air. Jadi memanfaatkan air yang ada di sekitarnya untuk kemudian langsung, layak bisa dikonsumsi dan digunakan oleh mereka. Ada air bersih dan ada air minum. Nah, kemudian ada satu hal lagi, yang ketiga penting, ini adalah membersihkan kota, puing-puing, sampah yang ada. Nah, ini dilakukan serta jalan-jalan yang memang agak rusak, itu kita perbaiki. Sesegera mungkin, karena proses distribusi di situ ya Pak? Betul. Nah, ada yang jalan di dalam kota, nah ada juga yang keempat yang jalan antar kota. Nah, itu sebetulnya pada saat awal itu sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga agar akses menuju Donggala, Palu, dan Sigi itu baik dari arah utara, yaitu dari arah Gorontalo, kemudian juga dari arah timur, dari arah Poso, dan juga dari selatan, dari Makassar itu berfungsi. Agar apa? Agar tadi proses bantuan, alat-alat berat, semua itu bisa cepat datang ke sana. Dan insya Allah itu sudah berhasil kami lakukan. Kalau harus agak sulit mengukurnya sih, mengkuantifikasi, tapi Pak Danis, kalau dibandingkan dengan hari Jumat lalu lah terjadi, kemudian kami sempat dapat terima laporan di sampai hari keberapa Donggala tidak bisa diakses. Kalau dibandingkan dengan hari-hari awal, di hari ini, hari ke-7, hari Kamis, sekarang sudah hari Kamis, sejauh mana upaya pembersihan puing-puing, kemudian pembukaan akses ke jalan sudah dilakukan? Jadi ilustrasi yang pertama bahwa misalnya kami sekarang alat-alat berat sudah ada di Donggala dan Sigi. Waktu itu paling penting? Ya, itu paling penting. Karena waktu itu hari kedua baru ada di Palu, kemarin hari keempat itu sudah mulai alat-alat berat kami dikirim ke Donggala dan Sigi. Begitu juga tadi pengiriman air bersih, tangki-tangki air itu sudah mulai ke arah Donggala dan Sigi. Ya. Dan kemudian yang paling penting, ini yang sempat nggak bisa diakses ya di awal-awal? Ya, sebetulnya kita berbicara Trans Sulawesi yang utama. Nah, ini ada juga di arah Donggala dan di Sigi itu ada beberapa titik yang memang agak terisolir karena jalan kecilnya, dan itu yang memang memerlukan mungkin kalau alat berat harus terlalu masuk, lama, makanan harus itu masuk, sehingga dikirim oleh pihak TNI melalui udara bantuan-bantuan tersebut. Ya. Tapi memang keadaan sekarang lebih baik kalau Anda bandingkan dengan hari-hari awal. Sebelumnya jumlah alat juga kami bertambah. Misalnya waktu hari kedua, ketiga itu kami cuma punya yang sudah datang tangki air hanya 3 yang dari Makassar, tapi sekarang dari Surabaya dan dari Jakarta sudah tiba melalui pelabuhan Pentoloan, itu sudah tiba melalui kapal laut. Sehingga
secara kuantitas dan juga secara jangkauan terhadap daerah yang terdampak itu sudah Jauh lebih ya, luas, ya, sebagian jalan alat kota sudah ada di tempat, betul, itu yang paling penting. betul, ya. Kemudian juga pada waktu awal misalnya kami agak sulit bahan bakar, sekarang dengan dukungan Pertamina bahan bakar sudah mulai ada, listrik agak gelap. Saya PLN. mendapat informasi sekarang sekian persen sudah mulai Lebih dari menyala. 30% katanya ya. Ya. Saya kira respon yang dilakukan itu cukup cepat menurut saya. Nah itu kalau untuk pengungsian dan juga proses distribusi bantuan tentu Kementerian PUPR juga berkontribusi di situ. Nah untuk bangunan dan juga rumah yang rusak Pak Danis sudah didata atau bagaimana proses pendataan? Ini baru seminggu tadi Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bilang 3 bulan kami butuh proses pendataan yang diprioritaskan adalah alat-alat vital, bangunan-bangunan vital dulu, rumah sakit dan sebagainya. Betul. Seperti di Lombok. Ini ada tim tanggap darurat yang melakukan proses evakuasi, yang melakukan dukungan logistik. Ini paralel ya Pak dilakukan ya? Paralel. Nggak harus saling tunggu-tungguan proses ini? Kami nanti ada tim lain ya bekerja sama dengan BNPB bersama dengan pemerintah daerah mengidentifikasi, sebetulnya sudah mulai identifikasi terhadap fasilitas-fasilitas apa. Nah prioritasnya biasanya adalah sekolah. Sekolah, pertama identifikasi itu agar segera di situ dibangun tenda-tenda darurat agar anak-anak bisa sekolah kembali. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas. Pada kenyataannya sekarang sejak hari kedua itu sudah ada tenda-tenda karena ada juga rumah sakit yang tidak dalam kondisi baik, cuman pasiennya memang di luar karena tidak ingin dirawat gitu. Tapi karena ada juga yang ada berkali-kali masih ada saya mengunjungi beberapa gitu. Ya, takutnya terhadap gempa susulan. Kemudian pasar dan sebagainya. Nah ini aktivitasnya toko-toko yang minggu lalu tutup. Nah sekarang saya mendapat Pekan-pekan ini laporan sudah mulai buka ya? mulai toko-toko bahkan yang jual ikan dan sebagainya sudah ada. Warung-warung sudah mulai. Karena sebetulnya pengamatan saya misalnya khususnya di kota. Kalau Kementerian PUPR kami tampilkan ini adalah foto-foto dari satelit ya Pak. Seperti inikah juga bagian dari proses identifikasi dampak kerusakan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR? Jadi bisa dijelaskan pada kami? Ya, sebetulnya ini kan area sebelum dan sesudah ini menggunakan foto satelit. Kita juga sudah mengidentifikasi ini memperkirakan jumlah area yang terdampak. Nah, namun nanti kita perlu detail. Ini jembatan kuning. Pak Danis, Anda bisa langsung koreksi, ini kalau di layar kami tuliskan 68.238 rumah. Enggak, betul? saya kira mungkin ini kan data dari BNPB ya. Selama ini dihitung dari informasi lapangan maupun dari foto satelit seperti ini ya. Seperti tadi betul itu gambar. Kalau data di Kemen PUPR sendiri akan dilakukan secara? Kami akan bekerja sama, itu selalu bekerja sama dengan BNPB, dengan teman-teman pemerintah daerah, nanti melakukan identifikasi. Nanti sesudah identifikasi ada proses verifikasi dan sebagainya. Tapi sekarang Kementerian PUPR sudah sampai ke proses? Belum. Jadi kita baru tahap identifikasi. Kerjasama melihat peta ini, mengumpulkan peta-peta citra satelit. Kita misalnya sudah melihat di daerah Belaroa itu sekitar 1.400 luasnya dan sebagainya sedang dikerjakan oleh teman-teman menggunakan citra satelit ini. Pak Danis, dengan data sementara kemudian dengan foto satelit seperti ini, citra satelit seperti ini, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami daerah-daerah mana saja, apa betul daerah-daerah yang terutama terdampak likuifaksi juga yang kemudian kerusakannya sangat parah begitu dibanding dengan daerah-daerah lain atau seperti apa? Jadi misalnya itu tadi ya, ini di Kabupaten Sigi. Ya, memang. Atau mungkin kita perlambat ya, kita mulai dari Kabupaten Sigi. Teluk Palu barusan ya. Ini Teluk Palu, ini jembatan kuning, Palu 4 jembatan kuning. Nah itu sekitar pantai, ya mulai dari arah Pelabuhan Pantoloan, terus ke arah itu melengkung sampai ke arah Donggala, Pantai Talise dan sebagainya itu kena. Itu satu area yang terkena tsunami. Nah, kemudian kalau kita masuk kota, itu ada beberapa ini Petobo. Ya, Petobo. Nah ini yang area yang terkena likuifaksi. Terlihat betul ya. Betul. Kalau secara kasat mata ya Pak, ini ada daerah, ada wilayah permukiman katakanlah, kemudian di sini betul-betul terlihat hancur. Betul. Terkubur oleh lumpur dan juga Kelurahan Belaroa. Nah ini yang saya sebutkan Talise Pantai Talise. Tadi yang disebut ya. Iya. Nah itu sebelumnya
Nah, ini cepat sekali, Sigi. Kita lihat Sigi. Ya, nah itu juga terkena area yang Di Sigi, kita tahan di situ gambarnya. Kalau di Sigi bisa dilihat dari citra satelit seperti ini karena memang penduduknya tidak terlalu padat dibanding dengan Palu tadi, kemudian juga Donggala, atau? bukan masalah jumlah penduduknya, tapi area yang terdampak. Area yang terdampak oleh adanya gempa, likuifaksi maupun tsunami. Ini sebetulnya menggambarkan sebelum dan sesudah. Nah, cuman memang ini mungkin berbicara density-nya. Jumlah rumah, jumlah pemukimannya tidak sepadat tadi di Palu ya. Sehingga kalau kita lihat ya, saya lihat Anda bisa koreksi saya, tampaknya hijau itu kalau dari awam itu adalah gambar hutan dan pepohonan, betul? Enggak, Kemudian, betul. Kemudian di sesudahnya atau sesudah terjadi gempa justru itu juga termasuk yang tumbang dan sehingga kita melihat warna coklat. Ya. Nah, ini visual yang kami dapatkan dari drone atau Betul. pesawat tanpa awak, kami ambil gambarnya separah ini. Kalau mereka yang ada di pengungsian tentu berharap kapan bisa secepatnya ini kembali lagi. Ini kalau tampaknya sebuah Ini bangunan hotel. vital. Oh, hotel. Kalau nggak salah hotel. Di daerah Palu. Di daerah pantai. Hotel Roa-Roa. Nah, ini adalah visual Hotel Roa-Roa yang ada banyak korban juga di sana, terutama ada atlet-atlet yang sebenarnya para layang. betul. Sebenarnya tengah hendak berkompetisi di situ. Betul. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak Danis, tapi kami harus jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.